Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya mari senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah majelis ilmi Masjid Husnul Khotimah, Pondok Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan. Silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Kemudian informasi lagi, insya Allah tanggal 30 Oktober ini saya akan berangkat umroh sekaligus membimbing jamaah. Berangkat tanggal 30, pulangnya tanggal 7, insya Allah. Mohon doanya, dan nanti insya Allah saya doakan supaya kita berangkat semua sama keluarga, rumah dikunci, titip sama RT. Insyaallah ya. Oke. Kemudian juga mana tahu ada saudara, teman yang mau berangkat haji langsung tahun 2024. Saya juga sama travel membuat program Haji Smart ya. 37 hari ada arba'innya di kota Madinah. Jadi sudah kita teken kontrak gitu ya, dengan hotel, dengan semua, dengan bis, insyaallah. Oke, nanti kalau mau berhubungan silakan hubungin kami. Baik, hidup itu pilihan. Ada jalan keburukan, ada jalan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi mau beriman, mau kafir itu bukan takdir Allah, tapi pilihan oleh manusia. Mau ngaji atau tidak ngaji itu pilihan. Ya. Begitu juga mau ke surga atau mau ke neraka juga pilihan. Bukan takdir. Untuk apa Ustaz capek-capek ibadah, ngajar dan sebagainya? Terus Pak, kenapa saya bilang? Kalau nanti Ustaz ditakdirkan masuk neraka, bagaimana Ustaz? Gak benar itu. Terus dia bilang, biarlah kami tidak usah ibadah. Ya kami gak usah ibadah, kami maksiat. Lalu siapa tahu kami nanti ditakdirkan masuk surga? Gak benar itu. Ya bukan begitu, pilihan. Mau masuk neraka, masuk surga pilihan. Nah kita ini ngaji sedang memilih jalan ke surga. Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kita sedang memilih jalan ke surga dengan hadirnya ke majelis ilmu. Inilah keutamaan. Maka sering saya ulang ini supaya mendarah daging pada diri kita bahwa hidup itu pilihan, bukan takdir. Ya, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu yang mau memilih perubahan pada dirinya. Allah tidak akan merubah keadaan bangsa Indonesia di tahun 2024 kecuali bangsa itu yang membuat pilihan perubahannya. Gitu. Jadi pilihan bukan takdir. Oke ya.
Nah, kita lanjutkan, tema besar kita adalah 20 macam sholat sunnah. Nah, yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah sholat sunnah istisqa. Apa itu? Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah minta hujan. Nah, ini kan kemarau panjang nih. Tuh, gimana caranya? Ayo sama-sama kita ngaji, kita belajar. Oke, ya. Baik. Disebutkan dalam hadis, menjelang akhir zaman nanti akan terjadi 3 tahun kemarau panjang. Ini hadisnya kita bacakan, ambil berkah. Wa inna qabla khurujid dajjal salasa sanawatin shidadin yusibun nas fiha ju'un syadid ya'murullahu as-sama fi sanatil ula an tahbisa thulutha matoriha wa ya'muru arda fatahbisu thulutha nabatiha thumma ya'muru as-sama fi sanati thaniyah fatahbisu sulusai matriha wa ya'muru arda fatahbisu sulusai nabatiha thumma ya'murullah as-sama fi sanati thalis fatahbisu mataraha kullaha fala tuqatiru qatratan wa ya'murul arda fatahbisu nabataha kullaha fala tumbitu khatra'a fala tabqa zatu ziflin illa halakat illa masya Allah. Qila fama yu'isun nas fi dzalika zaman qala at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid wa yujza dzalika alaihim mujra ta'am. Itu kita bacakan hadisnya, ngambil berkah. Ya, kalau Al-Qur'an kita baca ayatnya, kalau hadis kita baca hadisnya. Tinggal ngikutin dalam hati. Artinya apa, Ustaz? Ini kita lihat artinya. Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan 1/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanaman-tanamannya. Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun. Dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka hidup dengan tahlil, dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid, akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Nah inilah kata Nabi, nggak tahu kapan ini. Pokoknya sebelum keluar Dajjal akan terjadi 3 tahun kemarau panjang. Tahun pertama 1/3 hujan nggak turun, 1/3 tumbuhan nggak tumbuh. Jangan berisik anak-anak ya. Tahun kedua 2/3 air hujan ditahan oleh Allah seluruh dunia, dan 2/3 tumbuhan nggak tumbuh. Tahun ketiga 100%
nggak ada turun hujan setahun, dan tumbuh-tumbuhan nggak ada yang tumbuh, binatang-binatang berkuku pada mati kecuali ada beberapa ekor yang hidup. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kami hidup, manusia hidup saat itu ya Rasulullah? Apa yang dimakan ya Rasulullah? Dajjal pada datang dengan sihirnya. Dajjal datang dengan sihirnya bawa makanan. Maka Nabi bersabda, makanan umat akhir zaman ketika itu adalah tahlil, takbir, tasbih, tahmid. Artinya apa? Berzikir. Makanya sekarang latihan berzikir yang khusyuk. Karena itu nanti pengganti makanan. Sebagaimana Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan nun, Nabi Yunus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan nun yang besar. Berminggu-minggu Nabi Yunus berada di perut ikan nun, kemudian dimuntahkan oleh ikan nun. Nah, begitupun nanti umat Nabi Muhammad. Makanya latihan dari sekarang berzikir, karena akan datang nanti 3 tahun berturut-turut. Nah, ini sekarang ini begini aja, nah, luar biasa ini. Luar biasa kita kemarau ini. Hati-hati dengan kompor, hati-hati dengan listrik. Sedikit kebakar, dia bisa, kan ada videonya kemarin tuh, api bisa jalan. Api jalan. Nah, itulah dia. Jadi ini kita jadi pelajaran buat kita ini. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Oke, mari kita lihat itu keadaannya. Kering, kerontang. Pada pecah-pecah itu sawah. Ya, tanah pecah-pecah. Apalagi sekarang beras mahal. Kenapa beras mahal? Gagal panen. Saya ada pohon rambutan itu dekat rumah. Berbuah sih berbuah, merah sih merah, tapi merahnya tidak seperti musim hujan. Merahnya merah kecut, rasanya pun nggak begitu manis. Tuh, ini sekarang ini orang cari air, bahkan nanti binatang-binatang pada mati. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi, ya. Inilah yang terjadi. Sekarang ini kita sedang mengalami kemarau, tapi mungkin nggak tahu ini apakah menjelang datangnya Dajjal, wallahu a'lam. Tapi kata sebagian ulama, kemarau panjang itu nanti terjadi apabila meteor sudah berjatuhan. Meteor itu apakah betul-betul meteor atau senjata yang ditembakkan seperti yang di Palestina sekarang? Wah, itu kan ditembakkan kan mengakibatkan debu, asap. Dan itu nanti bisa menutupin matahari. Kalau terjadi seluruh dunia perang kayak begitu, udah selesai. Selesai udah. Yang punya iman amal soleh yang selamat dia. Walaupun mati syahid. Nah, kalau nggak punya iman amal soleh, santai-santai di rumah. Begitu santai kena bom mati. Ini hamba-hamba Allah ya. Jadi inilah yang terjadi sekarang ini. Oke. Makanya nanti zikir pakai tangan tuh zikirnya. Ada juga yang pakai alat. Tapi kalau Nabi itu ngajar pakai tangan. Ruas-ruas jari itu dipencet. 3 kali 5, 15, di 1 ya. 2 kali 30 tambah lagi 3, 33. Itu. Banyak-banyak berzikir, diresapin zikirnya. Nah, nanti itu bisa mengenyangkan dia. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab terjadinya kekeringan, penyebab terjadinya kemarau? Ada penyebabnya, disebutkan dalam hadis. Ini Al-Quran dulu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kata Allah, musibah yang terjadi ini karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia, ulah perbuatan manusia.
Tapi kata Allah, sesungguhnya lebih banyak yang Allah maafkan. Ini ulah tangan manusia Allah kasih seperti ini. Tapi yang dimaafkan Allah lebih banyak. Artinya apa? Dosa manusia lebih banyak lagi sebetulnya. Cuma sebagian dikasih, yang lainnya dimaafkan. Kalau andai kata semua kesalahan manusia diberikan musibah, habis sudah. Banyak yang dimaafkan oleh Allah. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya. Jadi ulah tangan manusia. Banjir juga begitu, ulah tangan manusia. Ditebangin pohon-pohon dan sebagainya. Nah, penyebab terjadinya juga itu tadi ayat, sekarang hadis. An Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami lalu bersabda, wahai golongan muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, 5 perkara apabila kalian mendapat pencobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Itu kata Nabi. Pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal auza'u allati lam takun madat fil aslafihim alladzina madaw. Artinya, pertama, tidaklah kekejian menyebar di satu kaum, kemaksiatan menyebar di satu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Nah, jadi ini artinya apa? Maksiat terang-terangan. Nah, sekarang kan banyak maksiat terang-terangan, Ustaz ya. Banyak banget. Buka aurat terang-terangan, korupsi terang-terangan, suap menyuap terang-terangan. Ya, apalagi di daerah mau jadi pegawai negeri atau mau jadi apa, kok nyuap, Bu? Emang zamannya Ustaz. Kalau nggak gitu kita nggak menang, kalau nggak gitu kita nggak masuk. Terang-terangan, jual ayat terang-terangan, maju tak gentar tergantung yang bayar wanu piro sampean. Ini sekarang terjadi. Nah, kalau ini biarkan terus nggak taubat, maka Allah akan timpakan penyakit taun dan Allah akan timpakan kelaparan yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Apa itu penyakit taun? Penyakit taun disebabkan oleh infeksi bakteri Pasteurella pestis. Bakteri ini dibawa oleh Xenopsella Xeophis, yaitu kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Masa inkubasi penyakit taun ini terjadi selama 2-12 hari. Penderitanya harus menjalani karantina serta pengobatan khusus. Lebih parah daripada COVID. Kalau COVID itu kemarin masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan rekayasa dan sebagainya. Terlepas dari itulah. Tapi kalau taun nggak bisa direkayasa. Pernah terjadi dulu. Ya, taun namanya itu. Jadi sebangsa bakteri yang menyebar dia. 2-12 hari itu kalau kena orang itu udah mati dia. Nah, ini dia. Jadi karena itu ini penyebabnya apa? Berbuat maksiat terang-terangan. Nih penyebab pertama. Kemudian penyebab kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil maunah wa jawri sultan alaihim. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan mengurangi takaran, kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Nah, ini yang kedua, ini penyebabnya. Mengurangi timbangan dan mengurangi takaran. Timbangan buah-buahan di pasar, kita beli sekilo, nanti dia dikasih berapa? 9 on. Udah di setel tuh timbangan.
Takaran jual bensin juga begitu. Takaran jual bensin juga begitu. Ya kata yang jual, ya bagaimana Pak? Saya juga belinya begitu kok, belum lagi nguap. Udah kita mainkan lah gitu. Jadi berjamaah. Cuman tukang jahit yang nggak bisa ngurangin ukuran. Kalau dia kurangin ukuran, maka dia harus ganti pakaian orang. Kebetulan saya tukang jahit, nggak boleh ngurangin ukuran, bahaya. Nah inilah, jadi kalau mengurangi timbangan, mengurangi takaran, maka Allah akan berikan kemarau berkepanjangan. Kemudian Allah kasih lagi penguasa yang zalim. Tuh, ini sahih hadisnya ini. Ya, ini penyebab yang kedua. Ada 5 kata Nabi. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'i walau lal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Jadi kalau pun ada hujan sekali-sekali, itu karena kata Nabi, karena Allah ya memberikan kepada hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan. Karena mereka juga meminta, berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Andai kata hewan-hewan itu tidak berdoa, tidak minta, maka tidak akan diturunkan hujan. Nah ini gara-garanya apa? Gara-garanya manusia tidak menunaikan zakat harta. Nah ini zakat harta ini wajib hukumnya dikeluarkan. Nanti kapan-kapan kita kaji ya, zakat harta. Seolah nanti kapan-kapan kita kaji, ketemu nanti kita materinya tentang itu. Jadi zakat harta itu ada zakat perniagaan, dagang, ada zakat pertanian, ada zakat sewa menyewa, ada zakat, kata ulama, sebagian ulama mengatakan zakat profesi, ada juga zakat simpanan uang atau simpanan emas. Itu zakat itu. Dan zakat ini dikeluarkan dalam rangka untuk ya sifatnya itu sifat produktif. Ya, artinya untuk modal usaha fakir miskin, untuk biaya pendidikan anak-anak duafa. Jadi nggak boleh begini, misalnya ada orang mengeluarkan zakat mal 10 juta, dibikin sembako 1000 kantong, nggak sah, nggak boleh itu. Kemudian ada lagi orang bangun masjid di sana, bangun pesantren di mana-mana. Saya tanya, Bapak sudah bayar zakat mal belum? Ustadz, itu kalau dihitung-hitung lebih semua. Nggak boleh. Zakat mal ya zakat mal. Kalau untuk masjid, untuk pesantren itu namanya wakaf. Wakaf atau wakaf itu hukumnya sunnah. Zakat mal hukumnya wajib. Bisa nggak diterima nanti sumbangan-sumbangannya itu kalau dia zakat malnya nggak beres. Nah ini ada lagi orang nggak mau tahu dia, yang penting saya kaya, nggak peduli sama orang, enak aja. Saya udah dapat, udah bekerja keras, tiba-tiba orang-orang tinggal minta. Apalagi begitu, akhirnya dia senang sendiri, akhirnya dia poya-poya sendiri. Nah itu juga penyebab ya terjadinya kemarau. Tuh, makanya ya kita harus tunaikan ini berzakat. Supaya apa? Supaya hujan datang. Yang ketiga. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa aqadhu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh
dari luar mereka dan menguasainya. Nah, ini orang-orang yang selalu melanggar janji Allah, janji Rasulullah, melanggar syariat Allah, melanggar syariat Rasulullah, maka yang akan menguasai kita adalah musuh. Dikuasain kita oleh musuh, dan itu memang sekarang kenyataan. Kenyataan kita orang Islam. Jadi orang-orang musuh-musuh Islam itu nggak akan takut kepada orang Islam sebelum orang Islam sholat subuhnya seperti sholat Jumat banyaknya, baru takut mereka, kata ulama. Kenapa? Karena mereka tahu banyak orang munafik di Islam itu. Orang munafik itu pengecut, nggak berani jihad, nggak berani berkata yang benar, gampang disogok, gampang disuap. Nah, maka musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang-orang Muslim itu makin berani kepada orang Islam. Tapi kalau orang Islamnya itu kuat, mereka takut. Itu kemarin saya nonton video itu, yang sekarang di Palestina itu. Ada pasukan elit dari Israel itu mau ditempatkan berbatasan sama Hamas itu kan. Akhirnya berontak mereka, mereka guling-gulingin itu semua. Takut mereka. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kemudian yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa takhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik dari apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka. Nah, jadi kalau tidak ya menjalankan hukum Allah, tidak memperhatikan hukum-hukum Allah, ya menghalalkan segala macam cara, maka mereka sendiri akan ketakutan hidupnya. Ya, akan ketakutan hidupnya. Ditanamkan oleh Allah rasa takut kepada jiwa-jiwa mereka. Nah, inilah hadis ini, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ulama hadis mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Nomor hadisnya 4009. Nah, baik, sekarang kita lihat dulu macam-macam istisqa. Nih. Macam-macam istisqa. Macam-macam istisqa itu artinya apa? Meminta hujan. Ya. Nanti kalau dia meminta hujannya pakai sholat, namanya sholat istisqa. Ya. Tapi kalau dia istisqa aja, itu minta hujan. Istisqa yang paling ringan, yaitu doa tanpa sholat istisqa. Baik sendiri atau berjamaah. Yuk kita doa yuk, minta hujan. Nah itu nanti istisqa. Boleh nanti kita doain nanti, habis sholat. Nah itu istisqa namanya, tapi tanpa sholat, hanya doa istisqa, doa minta hujan. Nah ini paling ringan nih, ya paling ringan ini. Kemudian baru yang kedua istisqa pertengahan, yaitu doa setelah sholat Jumat atau sholat lainnya, ketika khutbah Jumat atau khutbah lainnya. Habis sholat Jumat, khatib mengatakan, ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Habis sholat tuh, assalamualaikum kanan kiri, imam langsung berdiri, ayo aminkan, kita berdoa kepada Allah, kita minta supaya Allah menurunkan hujan kepada kita. Nah itu begitu, itu boleh pertengahan. Nah jadi nanti kalau misalnya Jakarta di sekitarnya ini dihimbau oleh Majelis Dewan Masjid Indonesia atau MUI, ayo sama-sama habis sholat Jumat, khotib ya memintakan doa hujan kepada Allah agar diberikan hujan kepada Allah. Itu pertengahan. Nah yang ketiga, istisqa yang paling utama adalah istisqa dengan didahului sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, baik di masjid atau di lapangan. Nah ini yang paling utama ini, namanya sholat istisqa.
Oh, jadi istisqa itu pertama yang paling ringan adalah berdoa, baik sendiri tahajud, ketika sholat hajat malam-malam, kita minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan, atau berjamaah. Yang kedua, ketika selesai sholat Jumat, berdoa agar Allah turunkan hujan. Nah, yang ketiga, yang paling utama adalah istisqa dengan cara menegakkan sholat istisqa. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan terangkan. Ya, ini baru penjelasannya. Baik. Nah, istisqa pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, salah satunya ini. Nanti ada yang lain lagi. Salah satunya adalah dengan cara doa saat Nabi khutbah yang pertengahan. Tapi udah langsung turun hujan. Yang doa Nabi yang mengaminkan sahabat. Ini kita baca hadisnya. Anas ibni Malik yadhkuru anna rajulan dakhala yaumal jumu'ati min babin kana wijahal minbari wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman faqala ya Rasulullah halakat mawashi wa qata'at as-subulu fad'ullaha yughithuna qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi faqala Allahumma asqina Allahumma asqina qala Anas wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atan wala syai'an wala wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin qala fatala'at min wara'ihi sahabatun mithlut tursi falamma tawassatat as-sama'a intasharat thumma amtarat qala wallahi ma ra'ayna syamsa sittan thumma dakhala rajulun min dalikal bab fil jumu'atil muqabilah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'at as-subul fad'ullaha yumsikha qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma al akami wal jibali wal ajami wal zirafi wal jirabi wal audiyati wa manabiti syajar qala fanqata'at wa kharajna namsi fi syamsi. Artinya Anas bin Malik menceritakan bahwa ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari Jumat dari pintu yang berhadapan dengan mimbar. Sedangkan saat itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Nah, jadi Rasulullah berdiri di mimbar, dari depan sana masuk salah seorang laki-laki. Nah, salah seorang laki-laki di sini ada yang mengatakan sahabat Nabi, tapi ada yang mengatakan malaikat. Ya, karena kalau lagi khutbah kan nggak boleh bicara itu jamaah. Sebagaimana Nabi pernah duduk, datang malaikat laki-laki juga, itu namanya hadis Jibril. Ini begitu juga. Ya, saat itu sedang bersabda, sedang di mimbar. Ya. Apa kata laki-laki ini? Orang itu kemudian menghadap ke arah Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah habis dan jalan-jalan terputus karena kering, kemarau. Maka mintakanlah kepada Allah agar menurunkan hujan buat kami. Itu permintaan laki-laki itu kepada Nabi. Nabi sedang khutbah Nabi. Anas melanjutkan kisahnya. Demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan, baik yang tebal maupun yang tipis.
Juga tidak ada di antara tempat kami dan bukit di rumah atau bangunan satupun. Tiba-tiba dari bukit itu tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah-tengah langit, awan itu pun menyebar dan hujan pun turun. Nah, itu. Jadi setelah sahabat itu meminta, Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Nabi lagi khutbah. Nah, tiba-tiba ada awan, maka awan itu pun menurunkan hujan yang lebat. Anas melanjutkan lagi. Demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Nah, jadi dari mulai hari Jumat itu sampai hari Kamis nggak ada matahari, hujan terus, nggak ada matahari. Kemudian pada hari Jumat berikutnya, orang itu masuk lagi dari pintu yang sama. Nah, orang itu berarti malaikatnya itu. Orang itu masuk lagi dari pintu yang sama, dan kemudian dan Rasulullah sedang berdiri menyampaikan khutbahnya. Kemudian orang itu menghadap beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah binasa, jalan-jalan pun terputus, maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan. Tuh, karena hujan tiap hari. Laki-laki itu bilang, ya Rasulullah, udah terendam semua itu, jalan-jalan banyak yang putus gara-gara air, hujan terus-terusan. Mintalah kepada Allah agar hujan itu diberhentikan. Nah, kemudian Anas berkata, Rasulullah SAW lantas mengangkat kedua tangannya lagi, seraya berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja, dan janganlah membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, di atas gunung-gunung, di atas bendungan air atau danau, dataran tinggi, di jurang-jurang yang dalam, serta pada tempat-tempat tumbuh tumbuhan pohon. Anas berkata, maka hujan pun berhenti. Kami lalu keluar berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Setelah itu hujan berhenti, matahari muncul. Padahal tadi 6 hari nggak ada matahari. 6 hari nggak ada matahari, hujan terus. Nah, setelah Nabi berdoa, matahari pun muncul. Nah, ini juga doa yang kedua ini, yang di ujung ini. Misalnya kita ada acara resepsi atau apa, kita minta kepada Allah agar hujan itu dialihkan. Ya, bukan menolak rezeki, bukan menolak rahmat. Ya, tetapi kita minta kepada Allah agar dialihkan ke tempat lain. Berdoa boleh, asal jangan pakai pawang hujan. Kalau pakai pawang itu menolak dia, dan pakai jin biasanya. Pakai jin itu, kalau pawang-pawang itu rata-rata pakai jin. Sama jin di bawah itu angin, awan itu. Nah, ada juga zaman dulu itu, kalau mau minta hujan, ya, itu anak kucing dimasukkan ke empang gitu, dibungkus ya, masukin, diburin. Nah, itu kan menyiksa. Nah, kalau hujan terus supaya panas, sapu lidi ditusuk pakai apa itu, cabai, pakai bawang, pakai ketumbar, pakai lengkuas, pakai merica, jadi nyambal jadinya. Dibalikin tuh sapu lidi supaya hujannya berhenti. Nah, ada juga itu pakai mantra-mantra, misalnya gini mantra-mantranya, pret-pret gilingan, panasnya jempret, mendungi hilang, kan ada itu. Itu kami di Medan dulu sering gitu, anak-anak, waktu anak-anak. Nah, itu semuanya nggak benar. Jadi yang benar adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah. Nah, kita mintalah, alihkanlah hujan ini ya Allah ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke danau-danau, kepada pohon-pohon yang memerlukannya ya Allah. Alihkan ya Allah, karena kami sedang ada hajat. Nah, begitu.
Jadi seperti itu caranya. Ya, jadi bukan dengan pakai pawang atau sebagainya, bukan. Tapi dengan doa. Nah, adapun nanti cara sholat istisqanya insya Allah bersambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.